Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Girls, video kali ini ditujukan buat kamu. Let's talk about inner beauty. Cantikmu hanya sebatas make up? Simak video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik share, like, dan subscribe. Oke? Oke, sebagaimana tadi telah disampaikan, kali ini kita akan membahas mengenai inner beauty. Apa sih inner beauty? Sudah pada tahu lah ya, inner beauty itu adalah kecantikan yang muncul dari dalam seseorang. Maksudnya gimana? Oke, gini deh. Pernah nggak sih ketemu dengan perempuan yang sebenarnya sih nggak cantik-cantik amat, tapi kok kalau dilihat nggak ngebosenin, enak dilihat, nyenengin, pokoknya betah deh lihat dia lama-lama. Itu kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Nggak terlalu cantik, make up-nya juga biasa-biasa aja, tipis, bahkan mungkin nggak pakai make up. Tapi orang, baik itu teman yang sesama jenis atau yang beda jenis, kalau ngeliat, si A cantik ya, si B tuh gimana ya, gue kok kalau ngeliat dia nggak bosan-bosan gitu, kayaknya seneng, enak, seperti itu. Itu kenapa? Itu salah satunya karena inner beauty itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai inner beauty. Apakah kamu tahu? Inner beauty itu nggak bisa dimiliki oleh tiap orang. Cantik belum tentu baik. Kepercayaan diri seseorang, ingin maju, cerdas, peduli sesama, itu diantara komponen-komponen pembangun inner beauty. Paham ya? Jadi, orang yang cantik belum tentu baik, dan orang yang cantik belum tentu disukai, karena kalau cantik tapi sombong, apa mungkin disukai? Ya mungkin disukai, tapi beda dengan orang yang memang tulus, baik. Akhirnya kan banyak yang suka, banyak yang, oh si A emang baik ya, menyenangkan orangnya, peduli, udah gitu pinter lagi, baik. Seperti itu. Yang kedua, inner beauty lebih long lasting, lebih tahan lama. Iyalah, sekarang gini, kalau kecantikan lahiriah, kecantikan raga, itu biasanya nggak tahan lama. Masa sih? Iya dong, dia ada umur. Saat tua, dia keriput. Nah, kalau udah keriput, kecantikannya berkurang, lama-lama pudar. Seperti itu. Inner beauty lebih dihargai. Jelas, karena inner beauty itu kan muncul dari karakter pembawaan diri, kecerdasan, kebaikan, kepedulian. Nah, itu lebih lama bertahannya. Beda dengan kecantikan raga, kecantikan fisik yang ada umurnya. Seperti itu. Kalau kepedulian sama seseorang itu bertahan lama. Bertahannya sampai umurnya. Jadi kalau udah meninggal ya nggak mungkin lah ya dia kalau dia udah meninggal kan ya udah lewat, maksudnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kecantikan raga atau kecantikan eksternal, kecantikan dari luar, katakanlah 50-60 tahun dia masih hidup, tapi ya kecantikannya udah mulai pudar, udah mulai keriput, udah mulai kasarnya nggak enak dilihat lah, seperti itu. Tapi kalau kebaikan ya insya Allah bertahan lama sampai dia umurnya habis. Oke, gimana caranya biar inner beauty dalam seseorang itu bersinar? Yang pertama, jadilah orang yang bahagia, kurangi kecemasan. Maksudnya gimana bahagia terus? Ya susah, ya iyalah, nggak mungkin orang bahagia terus, pasti ada sedihnya. Cuma maksudnya ya ada masalah, jangan terlalu difikirkan. Nanti akhirnya cemas, stres, bingung,
nggak enak dilihat, untuk pembawaannya. Kalau misalnya banyak berpikir, banyak stres, bingung, ketakutan, muncul biasanya kerut-kerut di muka gitu kan. Aduh gimana ya, panik, aduh gimana ya, banyak mikir, marah, ada kerutan-kerutan di sini. Emang enak dilihat kalau gitu? Enggak lah ya. Yang kedua, mengasah kebijaksanaan. Gimana? Seiring dengan bertambahnya umur, biasanya kebijaksanaan itu semakin meningkat. Gimana caranya? Ya, dalam pergaulan juga bisa. Terus gimana cara orang menghadapi masalah yang dia temui dan memang harus diselesaikan. Itu lama-lama terbentuk kebijaksanaan itu. Yang ketiga, peduli dengan orang sekitar. Agar inner beauty kita atau seseorang itu bersinar, pedulilah dengan orang sekitar. Iya dong, kalau misalnya peduli dengan seseorang, dengan lingkungan sekitar, dengan banyak orang lah, bukan dengan seseorang, dengan banyak orang, pasti orang juga, oh si Anu baik ya, orang juga makin suka sama dia. Dan rasa suka, rasa senangnya itu tulus, bukan karena misalnya si A kaya raya, banyak orang deketin dia, kenapa? Ya pengen mau duitnya doang misalnya. Tulus nggak? Duitnya doang yang dikejar loh. Kalau misalnya dia peduli dengan orang sekitar kan, ya tulus. Oh si A baik kok sama semua orang, ya udah, enak kok anaknya, kita dekat. Dan yang mendekati juga insya Allah tulus. Nanti kalau si A-nya ini punya masalah, tanpa si A itu bercerita masalahnya, kalau emang ketahuan dia punya masalah, pertolongan biasanya datang. Seperti itu. Yang keempat, hargai diri sendiri. Maksudnya gimana ya hargai diri sendiri? Seringkali orang tuh tidak menghargai dirinya sendiri, punya kekurangan dalam dirinya. Orang pasti punya kekurangan. Pendek, hitam, gendut, kurus, terus dia nggak bisa menerima perbedaannya, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, akhirnya dia memikirkan yang tidak diperlukan, inner beauty-nya tuh nggak keluar. Dia cuma mikir, aduh gue jelek ya, aduh gue pendek ya, atau mungkin kecerdasannya kurang dalam bidang pelajaran. Itu memang kekurangan, tapi orang yang memiliki kekurangan di satu bidang, pasti dia punya kemampuan atau kelebihan di bidang lain. Itu yang perlu dicari, dan jangan fokus pada kekurangan yang sekarang, yang terlihat. Saya dikata-katain sama orang-orang, maaf ya misalnya, bego lo, hitung-hitungannya kurang kuat. Ya mungkin emang kelemahannya di situ, tapi orang ini nggak fair, nggak mau melihat bahwa si orang yang dihina ini sebenarnya punya kemampuan di bidang lain, seperti itu. Maka itu bisa terjadi bullying karena orang-orang tuh biasanya memfokuskan pada satu kekurangan, dipojokkan, diinjak-injak, sampai orang itu yang dipojokkan ini berpikir dia nggak punya kekurangan. Nah, tentang bullying nanti bisa klik link di atas ya, nanti bisa ditonton. Oke, setelah menghargai diri sendiri, kita harus terus memperbaiki diri. Manusia nggak ada sempurna kok. Koreksi diri, cari kekurangannya, tingkatkan kekuatan dirinya. Misalnya dia jago di bidang apa? Jago di bidang menggambar, melukis, itu diperkuat. Dia jago di bidang menggambar atau melukis, tapi bidang matematika atau bidang ilmu hitung dia kurang, ya udah, bukannya kita tidak peduli dengan kekurangannya, bukan. Maksudnya kalau kita hanya berfokus pada kekurangan seseorang, kekurangan diri kita, itu capek kok, melelahkan, dan akhirnya orang itu ya jadi lusuh, lesu, nggak enak dilihat. Gimana bisa bersinar, gimana bisa inner beauty-nya keluar kalau misalnya dia cuman mikirin kekurangannya terus, seperti itu. Nah,
kalau orang memiliki inner beauty itu ada beberapa tanda ya. Misalnya, orang yang memiliki inner beauty itu yang pertama, dia akan memberi suasana positif untuk orang sekitar. Iyalah, kalau orang itu di suatu lingkungan dan dia bisa memberikan suasana positif, bisa orang-orang di sekitarnya senang dengan kehadiran dia, berarti dia udah punya inner beauty. Mau cantik mau enggak, mau bermake up atau tidak, berarti dia memang sudah punya inner beauty. Selalu tersenyum, ya maksudnya tersenyum pada tempatnya ya, bukan diem nggak ada orang tiba-tiba senyum sendiri. Ya bisa aja dia mikirin kejadian yang baru saja terjadi dan dia itu membuat dia tersenyum, bisa. Tapi maksudnya tersenyum yang masuk akal lah ya, bukan diem dikit-dikit senyum seperti itu. 3, sederhana dan bersahaja. Dia nggak heboh pakai make up, dia pakai make upnya tipis, bahkan mungkin nggak pakai make up. Coba bayangin kalau orang heboh pakai make up disuruh berenang takut, heboh pakai make up wudhu luntur, seperti itu. Tapi kalau orang yang punya inner beauty biasanya nggak perlu dandan, nggak perlu heboh dan make upnya ya. Jadi kalau pakai wudhu ya enak-enak aja. Contoh seperti itu. Jadi itu salah satu contoh aja ya, bukan berarti nggak boleh bermake up, tapi kalau terlalu heboh kan juga nggak enak juga. Oke, yang keempat, selalu menjadi diri sendiri. Dia punya gaya sendiri, nggak ikut arus, nggak jadi korban mode, tapi tiap dia hadir dalam suatu tempat, dalam suatu pertemuan, itu selalu menjadi pusat perhatian. Mau pakai make up, nggak pakai make up, dia menonjol dan kayaknya bersinar. Orang-orang, wah, itu ciri-ciri orang yang memiliki inner beauty. Yang keempat. Yang kelima, memiliki empati. Empati, ingin menolong. Kalau nggak bisa nolong gimana? Minimal dengerin deh. Ada orang datang punya masalah, si orang ini nggak bisa membantu, minimal dengerin. Oh iya, wah kasihan juga ya. Udah, kira-kira seperti itu. Bukan tolongin lu, udah, gue nggak tahu, udah ya, dadah. Itu bukan orang yang punya inner beauty kalau gitu. Tidak punya empati sama sekali, tahu temennya punya masalah, ditinggalin. Yang keenam, menerima perbedaan. Dia bersedia menerima perbedaan terhadap kelompok yang dipandang sebelah mata adalah salah satu bentuk kecantikan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya ada sekelompok orang yang kurang beruntung, katakanlah begitu, dia menerima, oh iya ya, dia punya masalah. Oke lah, kita bantu cari solusinya. Kurang lebih sama seperti tadi yang nomor 5, yaitu memiliki empati. Oke, kira-kira sekian ya gambaran tentang inner beauty. Jadi inner beauty itu penting, bukan berarti make up nggak penting ya, bukan, tapi pancarkan inner beauty dalam diri kalian sehingga kecantikan dalam diri kalian lebih terlihat. So, apa cantikmu hanya sebatas make up? Saya harap tidak. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Terima kasih.